adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu lagi ya dengan Karima sama Kakak Feli. Dan di sini ada Kak Nelson. Iya, sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa beribadah kembali semuanya karena kebaikannya Tuhan bagi kami semuanya. Kami bersuka cita buat hari ini Tuhan. Dan kami mau mengangkat pujian kami, nyanyian kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mau bernyanyi, kita mau yel-yel dulu ya. Sebelumnya kita akan dipimpin sama teman kita yang satu ini. 1, 2, 3, Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, Sekarang kita mau yel-yel Kiki Kimo dulu ya. Yuk semuanya jongkok yuk. Kita hitung pakai bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah sekarang kita akan yel-yel agent yang dipimpin sama Kak Feli. Oke, sebelum dipimpin sama Kak Feli, akan dipimpin dulu sama anak hebat dari agent. Silakan. Agent siap, gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Sekali lagi ya, bareng kakak-kakak ya. Agent siap, Gerak. apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, Aero Generation hebat. Dia kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, semua anak-anak Kiki, Kimo sama agent hebat ya. Sekarang kita mau deklarasi anak hebat yang akan dipimpin sama teman kalian. Halo, nama saya Karisa. Karisa akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk ikuti sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak-anak hebat. Oke, sekali lagi ya anak-anak hebat ya. Kita deklarasi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kasih tepuk tangan dong anak hebat. Kita mau memuji nama Tuhan, siap Kak? Siap Kak Nelson? Kita mau nyanyi lagi Api Roh Kudus ya, masih ingat ya gerakannya ya. A, P, I, dan seterusnya. Yuk yang semangat semua, berdiri. Wah masih ada yang duduk. Oke semuanya udah berdiri. Yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan. A, P, I, api. Api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus. Penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, semuanya loncat. Api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus. Penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Katakan Roh Kudus. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Jadikanku anak yang berani bersaksi
namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Katakan A. A. B. I. Teriak. Api. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus. Oke adik-adik, kita mau siapin hati kita, mau siapin telinga kita, siapin mata kita, siapin tubuh kita buat dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau semakin diperlengkapi, tapi kakak mau ajak kalian buat sembah Tuhan dulu. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Ayo adik-adik Kiki, Kimo, Ejen yang sayang sama Roh Kudus katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Sekali lagi adik-adik katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh. Jamah setiap hati adik-adik Kiki, Kimo, Ejen Tuhan. Jamah saat ini Roh Kudus, setiap mereka yang mengasihi Engkau, setiap mereka yang merindukan Engkau. Saat ini urapan Roh Kudus memenuhi setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Lalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi adik-adik katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, ya Roh Kudus, lalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ayo adik-adik yang rindu katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ayo adik-adik, kakak ajak kalian buat sembah Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi adik-adik. Kami rindu Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus, ini kami adik-adik Kiki, Kimo, Ejen yang sayang banget sama Engkau.
Saat ini kami mau semakin diperlengkapi, kami mau semakin kenal sama pribadi Roh Kudus. Kami mau duduk diam, kami mau dengerin firman Tuhan, dan kami percaya setiap firman yang akan kami dengar, kami bisa melakukannya karena ada Roh Kudus yang mengingatkan, karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini telinga kami, mata kami, hati kami persembahkan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik Kiki, Kimo, Ejen yang semangat buat dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo, shalom adik-adik semua. Kiki, Kimo, dan Ejen. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, luar biasa adik-adik semua. Kak Devi senang sekali bisa melayani adik-adik semua di minggu siang yang cerah ini. Wah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pesan firman Tuhan, mari kita deklarasikan dulu bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk sambil bangkit berdiri, Kak Devi tungguin deh, bangkit berdiri dulu. Ya dengan semangat, dengan badan yang siap dan tegap ya. Kita deklarasikan 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap melakukannya. Good adik-adik semua. Yuk boleh duduk lagi. Oke adik-adik semuanya ya. Sekarang Kak Devi mau kalian buat penuh perhatian. Wow, luar biasa adik-adik. Ya, kita selama beberapa minggu ini adik-adik semuanya belajar tentang Roh Kudus. Wow, luar biasa adik-adik ya. Adik-adik sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Tuhan sendiri yang diberikan untuk kita semua. Untuk Kak Devi dan untuk adik-adik. Sekarang bilang dong sama diri sendiri ya. Sambil tangan kalian boleh di dada. Sama-sama bilang, Roh Kudus ada di dalamku. Ya sekarang bisik-bisik, Roh Kudus ada di dalamku. Wah adik-adik yang percaya, sama-sama kita barengan bilang, Roh Kudus ada di dalamku. Wow adik-adik luar biasa. Nah kita mau lihat adik-adik, Roh Kudus itu ada di dalam kita untuk apa sih? Ya, untuk apa sih Kak Roh Kudus hadir di hidup adik-adik Kiki, adik-adik Kimo, Ejen, dan tentunya dalam hidup Kak Devi juga ya, hidup kakak-kakak juga. Wah, kira-kira untuk apa adik-adik? Wah, kita akan lihat dulu satu video yang akan kita saksikan yang menjelaskan tentang Roh Kudus. Yuk adik-adik kita lihat videonya. Kisah ini adalah tentang Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus. These are the apostles. Hello. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka menunggu janji Tuhan di Yerusalem. Akhirnya Roh Kudus turun atas mereka. Ada angin keras dan dalam wujud lidah-lidah api. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Orang-orang ingin melihat apa yang sedang terjadi. When they heard the loud noise, they came running to see what it was. What's going on? When they saw the believers speaking in their own language, mereka heran sebab murid-murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa mereka semua.
Ada orang yang terkagum akan mujizat ini, tapi ada juga orang yang tidak percaya. But others in the crowd didn't believe that it was really a miracle and thought the believers were just acting oddly. Petrus dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan penuh keberanian, mulai berbicara dan bersaksi tentang Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Then Peter told them about how Jesus was crucified. Petrus bersaksi bahwa Yesus sudah naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang dijanjikan bagi orang yang percaya. Petrus mengajak orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Wow! Peter continued to preach to the crowd for a long time, and those who believed what Peter said were baptized. 3,000 people were baptized and added to the church that day. Mereka dibaptis, mereka bersekutu bersama, mengadakan perjamuan bersama, mengadakan mujizat. They were amazed as the apostles performed many miraculous signs and wonders. Membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga menolong mereka semua yang membutuhkan. Mereka menyembah Tuhan setiap hari, dan Tuhan menambah-nambahkan orang percaya, sehingga mereka semua menjadi jemaat Tuhan. Wow, luar biasa adik-adik ya videonya. Kalian bersemangat nggak setelah lihat video tadi? Wow, luar biasa ya adik-adik ya yang terjadi saat Roh Kudus ada di dalam kita. Saat Roh Kudus waktu itu turun kepada murid-murid Yesus. Saat itu Yesus naik ke surga dan semua murid-murid Tuhan diberikan Roh Kudus ya. Seperti kata lagu tadi adik-adik, api-api Roh Kudus penuhi. Ya benar adik-adik, di video tadi ya murid-murid Tuhan dipenuhi, di atas kepalanya itu ada apa adik-adik? Ada api ya. Ya, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api ya. Api yang membakar ya. Adik-adik pernah nggak deket-deket api? Api itu gimana adik-adik rasanya? Hangat ya adik-adik ya. Kalau makin deket makin panas. Wah, seperti itulah Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus dilambangkan sebagai api ya, yang membuat kita bisa menyalurkan kuasa. Nah, adik-adik sekarang sama-sama kita akan bilang kuasa. Lebih keras lagi. Kuasa. Oke, ya adik-adik, Roh Kudus ada di dalam kita untuk menyalurkan kuasa. Kuasa itu apa Kak? Kuasa itu seperti sebuah energi. Ya energi apa tuh Kak? Energi adik-adik. Tadi ya kalian lihat kan setelah murid-muridnya menerima Roh Kudus ada api di atas mereka. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Wow, mereka berdoa. Menumpangkan tangan sama orang sakit lalu orang sakitnya sembuh. Itu dia adik-adik, menyalurkan kuasa, menyalurkan energi. Wah, karena ada Roh Kudus kita doain lalu sembuh. Lalu apalagi adik-adik tadi? Menyalurkan kuasa lewat membantu sesama. Ya, tadi di videonya kalian perhatiin gak? Ada yang miskin ya adik-adik ya, ada yang beda sendiri, dia kelaparan, dia gak bisa makan, tapi dibantu, dikasih sama murid-muridnya. Waktu mereka udah menerima Roh Kudus, mereka menyalurkan kuasa, yaitu memberi pertolongan,
memberi bantuan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Menolong, menguatkan, memberikan penghiburan, memberikan semangat. Itu dia adik-adik. Menyalurkan kuasa. Sekali lagi adik-adik, bersama Kak Devi kita sama-sama sebutkan menyalurkan kuasa. Wow, luar biasa adik-adik. Waktu Roh Kudus turun kepada kita, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, kita bisa menyalurkan kuasa, menyalurkan energi untuk memberkati sesama kita. Ya, waktu adik-adik lihat mama papa sakit, adik-adik doain. Tuhan, Roh Kudus, aku alirkan kuasa kesembuhan. Mama menjadi sembuh. Wow. Dan adik-adik percaya akan terjadi kesembuhan. Amin. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin adik-adik, wah semangat gitu ya. Tapi adik-adik, Kak, aku kok gak bisa lihat apinya. Kan tadi kata kakak, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api. Tapi aku gak bisa lihat Kak, Roh Kudus itu seperti apa. Gak ada tuh api di atas aku, gak ada tuh apinya di atas Kak Devi juga gak ada. Gak kelihatan Kak, gak kelihatan. Nah adik-adik sekarang Kak Devi mau tunjukkan ya. Memang gak kelihatan ya, seperti kertas ini adik-adik. Nah lihat. Kalian bisa lihat ada tulisan apa di kertas ini? Masa sih nggak kelihatan? Coba-coba matanya dibelalakin lagi, dipelototin lagi. Ada tulisannya nggak? Nggak ada ya? Nah sekarang Kak Devi akan kasih lihat ada tulisannya adik-adik. Cuman Kak Devi akan kasih sinar ya. Nah lihat adik-adik, kelihatan nggak? Ada sebuah tulisan di sini adik-adik. Tadi kan kalian gak ngeliat ya? Setelah kakak sinari, kelihatan gak adik-adik? Kelihatan? Tulisannya apa adik-adik? Sama-sama sebutkan. Roh Kudus. Wow, ada ya tulisannya ya adik-adik, sama-sama sebutkan sekali lagi. Roh Kudus. Nah seperti itu juga adik-adik, seperti tulisan tadi ya, nggak kelihatan tulisannya. Tapi sebenarnya kakak tanya, ada nggak tulisannya? Ada ya, ada adik-adik. Sekarang demikian juga dengan Roh Kudus adik-adik. Memang sepertinya tidak terlihat sama mata kita. Roh Kudus itu mana sih Kak? Tapi ada. Tapi kita bisa merasakan juga kuasanya adik-adik ya. Jadi adik-adik ayo kita mau mengalirkan apa? Kuasa. Karena Roh Kudus udah ada pada kita. Ya seperti diibaratkan seperti apa tadi? API. Api-api Roh Kudus. Wah nyanyi lagi ya. Luar biasa tadi, semangat sekali adik-adik ya. Api-api Roh Kudus. Penuhi api-api Roh Kudus. Belakangnya apa lagi tadi bilang? Oh Roh Kudus hadir memeliharaku, oh Roh Kudus. Membuat kita menjadi anak-anak yang mengalirkan kuasa. Wah luar biasa adik-adik. Sekarang kita mau main games dulu ya adik-adik ya. Kita akan mengalirkan sesuatu. Yuk sekarang kita siap-siap untuk main game. Nah adik-adik, gamesnya kita akan berlomba menuangkan air ke wadah-wadah ini. Nah adik-adik bisa ikut bermain ya dengan cara menyiapkan dua jenis air berwarna yang berbeda. Kalian bisa kasih pewarna atau yang satu diwarnain, yang satu enggak bisa ya, atau bisa untuk membedakan aja adik-adik. Dan adik-adik bisa apa aja yang ada di rumah adik-adik ya, wadah apapun bentuknya. Bisa mungkin punya buat palet warna ya. Nah bebas, atau bisa pinjem nih buat
es batu di rumahnya ya, boleh. Jadi Kak Devi dan Kak Feli yang akan bermain. Kita akan berkompetisi nih ya. Kak Devi warna hijau dan Kak Feli berwarna merah ya. Kita akan berlomba siapa yang banyak menuangkan air ke dalam wadah-wadah berikut ini. Ya, kita akan bermain kecepatan ya adik-adik ya. Yuk, kita akan main ya Kak ya. Kita mulai dari palet yang pertama dulu. Nanti kita akan hitung yang hijau atau yang merah yang lebih banyak. Hitung ya adik-adik ya, barengan ya. 1, 2, 3. Udah ya adik-adik ya, kita bisa lihat nih hasilnya. Yang merah lebih banyak adik-adik, jadi pemenangnya adalah Kak Feli. Selamat Kak Feli. Nah adik-adik bisa main ya di rumah ya. Kalian harus pakai sendok. Adik-adik untuk menuangkannya pakai sendok. Selamat bermain adik-adik. Nah adik-adik semua, kita sudah main games juga. Games tadi mengajarkan kita juga adik-adik. Seperti kita menuangkan air ke ke gelas-gelas yang lainnya ya. Ya, adik-adik menuangkan gitu ya. Membagikan air. Sama juga adik-adik itu mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah mengalirkan kuasa. Adik-adik jangan lupa ya. Kita harus mengalirkan kuasa dengan cara gimana Kak? Waktu ada yang sakit, adik-adik doakan supaya sembuh. Waktu adik-adik melihat ada yang kesulitan, adik-adik tolong, adik-adik bantu. Mungkin adiknya kalian ada yang nangis ya. Wah, kalian mengalirkan kuasa nih. Kalian tenangin dedenya. Yo dede jangan nangis ya. Dibantuin adik-adik. Waktu adik-adik melihat teman kalian sepertinya sedang butuh sesuatu. Wah adik-adik tolong juga adik-adik ya. Kalian sedang mengalirkan kuasa. Waktu itu kalian sedang memberikan air. Wah seperti tadi ya games tadi ya. Memberikan air. Kalian memberikan mujizat juga adik-adik. Kuasa, energi. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus yang mengalirkan kuasa. Sama-sama sekali lagi bilang, aku mau mengalirkan kuasa. Good job adik-adik. Sekarang kita buka ya firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Wah Kak, aku tahu Kak firman Tuhan itu. Benar adik-adik, firman Tuhan ini udah sering kita dengerin ya. Tapi kali ini kita mau lebih sungguh lagi ya adik-adik ya melakukannya. Ya, kita baca adik-adik bisa baca Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, firman Tuhan tadi sudah bilang ya, kita akan menerima kuasa. Ya, kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan mengalirkan kuasa Tuhan. Wah, adik-adik Kiki, Kimo, Ejen,
kita sama-sama menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Yang semangat sama-sama bilang, yes! Oke adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sekarang mau pedang roh ya, tapi sebelumnya kita mau dengarkan anak hebat yang akan menyebutkan pedang roh yang minggu kemarin. 14 ayat 27b. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti dunia yang diberikan kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, pedang roh hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak akan menyebutkannya terlebih dahulu, nanti akan diikutin kakak-kakak dan adik-adik juga ikutin di rumah ya. Kita mulai ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di dan Yerusalem di seluruh Yudea dan seluruh Yudea dan Samaria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, ikutin kakak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Yudea dan Samaria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan pedang rohnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, untuk adik-adik yang ada di kelas Kiki dan Kimo, ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Jadi dari kata tetapi, dari kalimat yang dimulai dengan kata tetapi sampai dengan saksiku. Ya, dari kalimat yang dimulai dari kata tetapi sampai kata saksiku. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini berbilang kalau kita itu sudah diberi kuasa sama Tuhan yang sudah turun di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi mulai hari ini yuk adik-adik semuanya belajar untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan ya. Nah, buat adik-adik nanti ayat hafalannya boleh di video atau direkam di voice note buat kelas yang Kiki dan nanti dikirim di grup Kiki, Kimo, dan Agent. Nah adik-adik ibadah kita sudah selesai ya. Adik-adik semuanya kita sama-sama menjadi saksi Tuhan. Yuk adik-adik untuk mengakhiri ibadah kali ini kita akan berdoa. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama ya adik-adik ya. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami belajar untuk mengalirkan kuasa-Mu kepada setiap orang yang membutuhkan. Kami mau jadi saksi Tuhan dan kami mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yuk adik-adik semua, angkat kedua tangannya. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan yang memberikan engkau kuasa. Engkau dijadikan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Engkau menjadi naik dan bukan turun. Diberkati keluar masukmu, diberkati engkau di keluargamu, kesehatanmu dijagai oleh Tuhan. Saat ini adik-adik semuanya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama bilang amin. Ya adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk terus setia mengikuti ibadah. Dadah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kakak percaya kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya kan? Yuk kita mulai membuatnya. Nah adik-adik kita mulai ya membuatnya. Caranya kalian siapin nih cat merah dan cat kuning. Lalu kalian tangannya dicelupkan ke cat. Lalu gosok-gosok nih. Lalu kalian jiplak ke kertasnya. Jiplak. Nah, setelah jiplak yang merah, kalian boleh ambil yang kuning. Nah, jadi agak orange. Jiplak lagi, timpa saja. Nanti setelah agak kering, kalian baru timpa yang cat kuning. Nah, jadi deh seperti api. Setelah ini kalian tunggu kering dulu, baru kalian boleh tulis-tulis. Nah adik-adik, ini hasil jadinya. Setelah nanti kalian apinya kering, kalian bisa tulisin kuasa. Ingat ya, kreativitas ini melambangkan kalau tangan kita tuh punya kuasa. Jadi kalian tulisin di sini, kalian punya kuasa apa aja? Kuasa memberkati, kuasa menyembuhkan. Kalian dan tulis yang lain-lainnya yang kalian tahu ya. Kalau di sini kakak ada tulis berkat, kesembuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, pertolongan, dan mungkin kalian ada lagi kepikiran yang lain lagi kuasa dari tangan kalian itu ya. Ingat ya adik-adik ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kita maka kita punya kuasa untuk melakukan ini semua. Percaya kalau Tuhan akan menyalurkan kuasanya lewat tangan kalian. Selamat membuat kreativitasnya adik-adik. Sekarang kita lihat hasil kreativitas kalian minggu kemarin. Bagus-bagus loh.